Mulai daripada studi literatur, yang pertama ada definisi, yaitu kecamatan merupakan line office dari pemerintah daerah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dan mempunyai tugas membina desa atau kelurahan. Kemudian ada tujuan dari kantor kecamatan, yaitu meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa atau kelurahan. Kemudian ada fungsinya yang pertama yaitu sebagai pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, yang kedua pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, dan pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, dan masih banyak lagi yang ditampilkan pada gambar. Kemudian masuk pada studi kasus yang pertama, yaitu kantor camat Pontianak Selatan yang berlokasi di Jalan Nirbaya, Gang Mentari, Kota Baru, Kecamatan Pontianak Selatan, Kalimantan Barat. Konsep bangunan kantor camat ini adalah formal, yang artinya setiap bagian dari bangunan ini bersifat universal. Selain itu, pada gambar juga ditampilkan nama ruang, denah, warna dan material yang digunakan, interior, eksterior, fasilitas, furnitur, pelaku, dan kelebihan maupun kekurangan pada kantor camat tersebut. Kemudian selanjutnya ada studi kasus yang kedua, yaitu kantor kecamatan Bandar Laksamana yang berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman, nomor 16 Tenggayun, Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis, Riau. Didirikan pada tahun 2015 dan menerapkan konsep kontemporer tradisional dengan tema Beauty in Malay Culture. Tradisional yang dimaksud adalah memasuki beberapa ornamen-ornamen karakteristik budaya Melayu seperti motif itik sekawan dan lebah bergantung. Kemudian yang ketiga yaitu kantor Kecamatan Wotu yang berlokasi di Lampenai, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Konsep bangunan ini tergolong seperti bangunan kantor camat pada umumnya. Konsep yang digunakan adalah formal, yang artinya setiap bagian dari bangunan ini bersifat universal. Warna pada bangunan ini juga kebanyakan menggunakan warna putih dan coklat yang memberikan kesan ketenangan dan nyaman. Kemudian masuk pada studi kasus yang keempat, yaitu Westland Town Hall yang berada di Town and City Hall, Nordwijk, the Netherlands, didirikan oleh arsitek firma arsitektur KPZ pada tahun 2017. Bangunan ini dirancang dengan berbagai tema seperti representasi, kualitas spasial, fungsionalitas, fleksibilitas, kenyamanan, dan keberlanjutan. Arsitekturnya didasarkan pada metafora rumah kaca. Dalam konteks metafora rumah kaca, fasad adalah penutup segala sesuatu yang hidup dan tumbuh di dalamnya. Kemudian yang terakhir studi kasus yang kelima, yaitu Deventer City Hall yang berlokasi di Grootkerkhof, Belanda, yang didirikan oleh arsitek Neo Tellings Redjik pada tahun 2016. Konsep bangunannya terdiri dari 2 lapisan dengan atap miring dan komposisi fasad dengan garis vertikal yang kuat. Jendela vertikal yang tinggi menyatu dengan arsitektur pusat kota dan memungkinkan cahaya matahari masuk jauh ke dalam bangunan. Atap mansard menciptakan interior yang luas di loteng. Setelah menganalisis 7 analisis site yang saya ambil, selanjutnya masuk pada studi banding, yaitu membandingkan dari ke-5 studi kasus yang ada, dimulai dari denah, interior, eksterior, pencahayaan, penghawaan, nama ruang dan lokasi, dan lain-lain. Dapat dilihat pada gambar yang ditampilkan. Kemudian selanjutnya masuk pada data existing yang berlokasi di Jalan Nirbaya, Gang Mentari, Kota Baru, Kecamatan Pontianak Selatan, Kalimantan Barat, dengan luasan 3.500 meter persegi dengan perhitungan KDB, yaitu luas bangunan dibagi luas lahan dikali 100% dengan KDB 60% menjadikan luas bangunan yang didapat ialah 2.100 meter persegi. Kemudian perhitungan KLB yaitu 6 dikali luas lahan dibagi luas bangunan yang didapat ialah 10 lantai
dan KDH yaitu 40%, sehingga mendapatkan luas lahan hijau yaitu 1.400 meter persegi. Kemudian pada gambar juga ditampilkan aturan tata wilayah dan beberapa foto di sekitar site. Masuk pada analisis site yang pertama yaitu arah matahari. Dapat dilihat pada gambar mengenai data existing dan analisis pada arah matahari. Dan respon terhadap permasalahan yang ada, yaitu pada bagian bangunan yang terkena cahaya matahari, dapat dipasang kaca anti radiasi agar mengurangi panas dan silau, kemudian menerapkan secondary skin untuk mengurangi rasa panas pada bangunan yang ditinggalkan oleh sinar matahari sebagai lapis kedua setelah bangunan. Yang kedua ada sirkulasi. Respon terhadap sirkulasi yaitu membuat posisi bangunan dikelilingi oleh sirkulasi sebagai efisiensi pengguna bangunan maupun pengunjung. Yang selanjutnya ada drainase. Respon terhadap permasalahan ini adalah tambahkan saluran pembuangan air berupa parit pada sisi kanan dan kiri bangunan agar air tidak tergenang di halaman. Kemudian, adanya kemiringan tanah atau halaman agar air mudah masuk ke selokan atau parit. Dan tambahkan penutup dari beton untuk selokan agar menutupi bau yang tidak sedap. Yang selanjutnya ada kebisingan. Respon terhadap kebisingan yaitu perletakan pintu dan jendela sebaiknya pada area yang kebisingannya sedang atau rendah. Perletakan bangunan yang dimundurkan, lalu tata ruang yang memerlukan kebisingan rendah seperti ruang kerja sebaiknya di area rendah kebisingan. Dan penggunaan jendela dan pintu yang kedap suara yang dibuat dengan beberapa lapisan kaca dan segel khusus. Analisis selanjutnya yaitu vegetasi. Respon terhadap vegetasi yaitu pada bagian depan dan samping kanan perlu adanya pemberian vegetasi dan sebagai penghias dan meredam suara dari kebisingan seperti tanaman pakis bonsai yang mampu meredam suara hingga 98%. Pada bagian kiri site sebaiknya diberi tanaman penuduk agar sinar matahari sore ke bangunan dapat diminimalisir dengan baik seperti pohon pucuk merah. Yang selanjutnya ada aksesibilitas. Respon terhadap aksesibilitas yaitu penambahan jalan keluar dan jalan masuk khusus pada arah hadap ke belakang dan samping kanan. Analisis site yang terakhir adalah view. Respon terhadap view adalah di sekeliling site khususnya yang menghadap area belakang dan kiri menggunakan pagar tembok yang lebih rendah dan perletakan jendela lebih mengutamakan arah hadap depan dan belakang. Kemudian dari ketujuh analisis site yang telah dibuat, maka dibuat kesimpulan analisis site yang akan ditampilkan pada gambar berikut. Kemudian selanjutnya ada identifikasi pelaku. Pada identifikasi pelaku terdapat 7 pelaku, yaitu Kepala Camat, Kasih Pemerintahan, Kasih Ketertiban, Kasih Pemberdayaan, Kasih Keuangan, Sekretaris Camat, dan Satpam. Masing-masing pelaku ini mempunyai peranan dan tugasnya masing-masing yang dapat dilihat pada gambar. Kemudian saya juga akan menampilkan tentang pola aktivitas pelaku dari 7 pelaku yang disampaikan pada slide sebelumnya. Selanjutnya masuk pada besaran ruang. Di dalam besaran ruang terdapat perhitungan dari besaran pelaku, furnitur, besaran sirkulasi, dan juga besaran ruang yang didapat. Berikut saya akan menampilkan mengenai perhitungan besaran ruang yang telah saya buat. Selanjutnya, saya akan menampilkan mengenai organisasi ruang pada lantai 1 dan lantai 2. Pada gambar tersebut terdapat keterangan warna merah yaitu sebagai ruangan privat, warna biru publik, dan warna kuning ialah servis. Selanjutnya, saya akan menampilkan diagram matriks, bubble diagram, dan juga zoning.
Pada diagram matriks terdapat keterangan berhubungan erat, berhubungan tidak erat, dan tidak berhubungan. Dan pada zoning dan juga bubble diagram terdapat warna merah yaitu privat, biru publik, dan juga kuning service. Kemudian, karakteristik warna dan material. Penggunaan warna yang saya gunakan yaitu ada warna coklat, abu muda, dan juga putih. Warna-warna yang dipilih untuk kantor camat ini adalah warna-warna yang cenderung netral, yang memiliki kesan nyaman pada ruangan dan memberikan ketenangan. Perletakan warna coklat diletakkan pada bagian kolom. Warna abu muda diletakkan pada dinding bagian luar atau eksterior. Dan warna putih diletakkan pada dinding bagian dalam atau interior. Kemudian, material yang digunakan, yang pertama ada kaca, yang digunakan pada jendela dan juga beberapa pintu. Kemudian, kayu yang digunakan untuk menambahkan ukiran pada bangunan agar memberikan kesan yang elegan. Kemudian, penggunaan beton pada sisi dinding dan PVC digunakan pada bagian plafon dan keramik digunakan pada bagian lantai bangunan. Kemudian, konsep gubahan bentuk terinspirasi dari kotak tisu yang berbentuk persegi panjang, kemudian pada setiap sisinya diberi nomor sebagai tanda bagian mana yang akan diubah. Kotak tisu diputar dan dibuka akan menjadi posisi seperti di gambar. Kemudian pada sisi kanan dan kiri, yaitu di nomor 2, ditambah menjadi lebih panjang dan sisi bagian atas dibuang. Konsep ini terletak pada denah, dan pada bagian penutup ditambah dengan bentuk atap yang telah disesuaikan dengan bentuk denahnya. Dan bentuk akhirnya dapat dilihat pada gambar yang ditampilkan. Dan selanjutnya saya akan menampilkan gambar situasi side plan, denah, tampak, potongan, dan juga perspektif. Selanjutnya saya akan menampilkan video renderan yang telah dibuat di SketchUp dan menggunakan renderan Enscape. Feeling good, feeling good. Every day and every night, life is a journey full of spices. Gotta savor every slice. I have surprises on the corner. I can't predict, I can't pretend. Just have to make them yours. Enter directly, open the doors. Dancing like no one is watching us.
feeling so free every moment. In tomorrow's conflicts, just enjoy the moment. Make the most of life. Catch me in the zone, flowing to the beat. Unexpected surprises make life so sweet. There's no time for worries, just enjoying the ride. Every moment, savoring the vibe. Dancing through the rhythm like there's no tomorrow. From highs to lows, I'm embracing the sadness. Life is full of twists and turns, you know it's true. But when unexpected surprises arise, I pray. Dancing like no one is watching, love it. There's no time to stop right now. We are alive, let's take advantage and take that dip. Walking on the street, feeling so free. Every moment is a gift. You cannot say no. If I'm running, you're needing to worry about tomorrow's conflicts. Just enjoy the moment, make the most of life. Dancing like no one is watching, love and laugh in a place we all know. Live life without regrets. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai perancangan kantor camat pada mata kuliah Studio Perancangan Arsitektur 2. Terima kasih kepada Ibu Dewi Ria dan Bapak Indrayadi yang telah membimbing saya di mata kuliah Studio Perancangan Arsitektur kedua ini. Saya mohon maaf apabila dalam menyampaikan saya ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.